Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, kali ini kami akan mengajak Anda menyaksikan episode program Momong Temanggung. Dalam 30 menit ke depan kita akan melihat beragam kegiatan Bupati dan pemerintah Kabupaten Temanggung selama sepekan terakhir. Dalam segmen ini kita akan mengajak pemirsa mengikuti kegiatan Bupati Temanggung Agus Setiawan mengangkat dan mengambil sumpah jabatan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK serta menyerahkan surat keputusan Bupati Temanggung terkait pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan PPPK formasi tahun 2024. Dalam kesempatan ini turut hadir Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna, Sekda Hari Agung Prabowo, Kepala BKPSDM Ripto Susilo, dan sejumlah pejabat lainnya. Memang kata-kata sumpah tidak membunuh, tapi kita selalu diawasi oleh masyarakat dan kita selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha selalu mengawasi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit lagi tentunya nanti Bapak Ibu sekalian akan masuk ke dinas-dinas. Harapan saya Bapak Ibu pimpinan OPD di masing-masing dinas bisa mengajari kawan-kawan ini. Ada sesuatu mungkin yang belum mereka ketahui, sudilah kiranya untuk menularkan ilmu-ilmu di birokrasi kepada kawan-kawan. Dalam sambutannya, Bupati berpesan untuk para ASN yang baru saja dilantik untuk segera tancap gas dan melakukan inovasi dan kolaborasi dalam membangun Kabupaten Temanggung. Tidak hanya itu, namun para ASN diharapkan juga dapat bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman serta memiliki pemikiran out of the box dalam melihat berbagai macam persoalan yang terjadi dengan memberikan solusi yang kreatif. Walaupun tinggal 1 tahun, tapi tetap ada kebanggaan ya. Proses perjuangan kemarin bisa diceritakan sedikit mungkin, tesnya kapan, di mana ya? Tanggal berapa ya? Bulan Desember. Iya, bisa ya. Skornya kemarin masih ingat Bu, berapa itu? Skornya berapa masih ingat? Skornya ingat aja, 384 ya itu. Oh, yang Indonesia. Dalam proses seleksi pengadaan CPNS dan PPPK tahap 1 formasi tahun 2024 yang telah dilaksanakan terdapat 2.863 pelamar dengan memperebutkan 453 formasi dengan hasil CASN yang diterima sebanyak 332 sehingga masih ada 113 formasi kosong yang diperebutkan pada pengadaan PPPK tahap 2. Momen haru pun terlihat dari kegiatan ini. Ada sosok Susilo Puji Astuti yang tampak terharu sebab ia telah puluhan tahun mengabdi sebagai pegawai honorer di Korwiljam Dindikpora Kedu, di mana usianya kini menginjak 57 tahun. Pada hari yang berbeda, tepatnya pada Rabu 21 Mei 2025, Bupati Agus Setiawan bersama Kepala Inspektorat Kristi Widodo turun ke desa di wilayah Kecamatan Tretep untuk memantau pelayanan masyarakat di lapisan paling bawah. Bupati beserta rombongan datang pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, namun ia mendapati kantor desa dalam keadaan sepi. Bahkan ada seorang warga yang membutuhkan surat pengantar juga belum terlayani. Ia pun meminta pemerintah desa untuk sigap, cepat, dan tepat dalam memberikan pelayanan kepada warganya yang membutuhkan. Agus Setiawan mengatakan bahwa menjadi abdi negara harus datang dan memberikan pelayanan tepat waktu. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Seorang warga, Ivan, juga mengatakan bahwa dirinya telah datang pagi hari ke kantor desa, namun dirinya kembali pulang karena melihat situasi di kantor desa yang masih sepi. Padahal dirinya membutuhkan surat pengantar untuk meminta surat kehilangan yang akan diteruskan ke kantor polisi. Ini dalam rangka merawat masyarakat sih ya. Artinya pasti masyarakat itu setiap hari
kadang dia punya kepentingan surat-surat dan sebagainya, dan tidak semua surat itu yang surat yang nggak penting gitu loh. Ya pertanggungjawaban kita sebagai pamomong ya memang resiko. Artinya banyak pekerjaan pribadi keluarga yang mungkin harus dinomorduakan setelah kita merawat masyarakat. Tidak hanya ke kantor desa, Bupati Agus juga menyempatkan diri meninjau TK Dharma Wanita yang terletak persis di depan kantor desa. Bupati juga mendapati adanya kerusakan pada bagian plafon yang jebol dan hampir ambrol di salah satu ruang kelas. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung juga meminta pemerintah desa Bendungan untuk segera melakukan perbaikan kerusakan dengan berbagai solusi, salah satunya bisa menggunakan alokasi dana kesiapsiagaan bencana. Lantaran rusaknya plafon bisa membahayakan para siswa ataupun guru dan tentunya tidak nyaman saat proses belajar mengajar. Pada hari yang sama, Rabu 21 Mei 2025 sore, orang nomor 1 di Temanggung Agus Setiawan meninjau calon lokasi pengembangan Puskesmas Wonoboyo. Bupati mengatakan bahwa perbaikan di sektor kesehatan menjadi hal utama dalam upaya memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Mengingat lokasi yang cukup strategis, Bupati mengharapkan pembangunan dapat berjalan secara optimal baik dari segi infrastruktur, fasilitas kesehatan, alat kesehatan yang memadai, hingga tenaga medis yang mumpuni. Kita memang musiman, nanti ramenya itu orang-orang sakit Iya. itu nanti di Desember, Januari, Februari, Maret itu rame orang sakit biasanya. Memang so panas itu kok orang sakit itu nyusut. Oh, ya saya baru mengamati juga kok polanya ini. Oke, polanya itu sok buruk-burukan. Ini turun memang nanti nek mong sembako rame larang sisan sangat turun nanti. Iya. Oh gitu, Pak. Amin. Berarti bahannya harus tinggi harganya. Proses pembangunannya sendiri akan dimulai pada tahun 2026 datang. Hal tersebut erat kaitannya dengan alokasi 40% dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk sektor kesehatan.